Shalom, selamat pagi. Saya percaya setiap kita sehat, diberkati, dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya mau berbicara tentang di saat terluka, tetaplah menjadi berkat. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus, pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini." Nah, jadi saudara, di sini kita melihat bagaimana sikap para rasul, bagaimana reaksi para rasul kepada orang-orang yang memperlakukan mereka dengan kasar. Mereka berkata, ketika mereka dimaki, mereka tetap memberkati. Ketika mereka dianiaya, mereka tetap sabar, saudara. Jadi kita juga sebagai pengikut-pengikut Kristus hari-hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita juga harus mampu melakukan atau harus mampu mengikuti teladan apa yang sudah dikerjakan oleh para rasul-rasul, saudara. Kita juga harus mampu menjadi berkat di saat kita terluka. Kita juga harus mampu berkata, ketika kami dimaki, kami memberkati, saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana sikap para rasul, bagaimana reaksi mereka ketika mereka diperlakukan kasar, saudara. Mereka membalas celaan dengan berkat, mereka membalas tuduhan bahkan fitnah yang teramat kasar dengan keramahan, bahkan dengan nasihat-nasihat yang baik, saudara. Dan mereka juga sabar menghadapi penganiayaan-penganiayaan yang terkeji. Itulah yang dilakukan para rasul. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Sudahkah kita sabar menghadapi penganiayaan-penganiayaan? Sudahkah kita menjadi berkat di saat kita sedang terluka? Sudahkah kita menjadi berkat di saat kita mungkin difitnah, dituduh segala macam, saudara? Jadi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, ketika kita terluka, biarlah kita tetap menjadi berkat, saudara. Nah, kalau kita belajar dari kehidupan Yesus, saudara, Tuhan kita Yesus terluka di atas kayu salib untuk menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang. Kalau kita belajar dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus terluka di atas kayu salib untuk menjadi berkat keselamatan bagi setiap orang atau bagi banyak orang, saudara. Dan begitu juga seharusnya dengan kita. Kita juga harus mampu menjadi berkat di saat kita terluka. Kita juga harus mampu menjadi berkat di saat kita sedang mengalami berbagai persoalan hidup, saudara. Jadi saya percaya ketika kita mampu menjadi berkat di saat kita sedang berada di posisi yang mungkin tidak mengenakan, saudara, di sana Tuhan akan memampukan kita. Di sana Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Nah, saudara, mengampuni saat kecewa, bahkan bersabar saat tertekan, itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tetap bersikap ramah saat seseorang mengatai. Tetap bersikap ramah di saat seseorang memfitnah kita mungkin, saudara. Dan kita juga harus mampu menghapus dengki dari dalam diri kita. Jadi saudara, pesan penting bagi kita pada hari ini, terluka bisa menghampiri siapa saja, namun tetap menjadi berkat adalah kehendaknya Kristus. Bangkitkan dirimu dengan kata-kata berkat, dengan kata-kata positif di dalam diri kita. Itulah sejatinya pengikut Kristus. Jadi saudara, sekali lagi, mari bangkit dan jadilah berkat, jadilah teladan di saat kita mungkin sedang terluka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.